Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai Allah memberikan gelar kita sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah sakit, musibah ekonomi, musibah pikirannya mumet, hatinya cupet, dan lain sebagainya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, pada sore hari ini Al-Fakir bisa membuat video YouTube. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadikan ladang ibadah buat Al-Fakir serta anak cucu Al-Fakir, jadikan satu keberkahan fi dunya wal akhirah, saidun fi dunya wa saidun fil akhirah. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini saya akan membongkar satu bila pusaka yang cukup banyak dicari oleh orang, cukup bestseller, cukup jadi idola atau primadonanya para kolektor. Baik yang suka dengan pecinta tosan aji, yang suka dengan isoteri isinya, baik suka pecinta tosan aji yang suka esotori, karena pusaka ini secara esotori, secara nilai tangguh utuh sepuh antikanya pun bagus, ya. Secara isoteri pun bagus pula. Nah, perlu saya cermati ya sahabat Pusaka Jawa, bahwasanya jika sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, atau sahabat Pusaka Jawa yang baru bermain dengan tosanan aji, saya sarankan untuk bermain di kelas esotori. Ya, artinya suka dengan nilai antikanya, tangguh utuh sepuh. Tangguh kira-kira pembuatan zaman era siapa, utuh bilanya utuh sepuh. Ya, nanti karena pecinta tosan aji di versi Pusaka Jawa Official dibagi menjadi 3. Yang pertama Pusaka Jawa pecinta tosan aji yang suka dengan esotori, nilai antikanya. Yang kedua pecinta tosan aji yang suka dengan isoteri, nilai isi tuah atau angsarnya, yoninya, manfaatnya, powernya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah suka dengan dua-duanya. Nah, tadi yang saya sarankan adalah ketika pecinta tosan aji yang baru, ya, biar tidak, bahasanya tidak kecewa dengan adanya nilai isoteri karena mungkin masih ragu ataupun atau tidak percaya, main di level yang esotori, yang antikanya. Jadi Anda harus belajar tentang tosan aji, tentang nilai antikanya, tangguh utuh sepuhnya. Ketika akan dijual lagi pun nanti ya memang kalau umumnya sepuh ya sepuh, cepat dijualnya. Seperti itu ya. Jadi main di esotori. Nah, kalau yang sudah naik level lagi di level isoteri, bisa memanfaatkan atau merasakan tuah dari doa-doa dari sang empu yang disematkan pada bilah pusaka yang dilambangkan dengan pamor. Ya, karena tosan aji itu memang jelas berbeda dari awal pembuatannya sahabat Pusaka Jawa. Dari pemilihan bahannya pun sudah meliputi 2 bahan, dari angkasa dan dari bumi. Ya, dari angkasa adalah batu meteor, yang kedua dari bumi besi dan baja. Makanya kombinasi antara ada yang bilang Bopo Angkoso Ibu Pertiwi, seperti itu. Sering saya jelaskan ya sahabat Pusaka. Jadi sahabat Pusaka Jawa yang generasi milenial patut bangga terhadap leluhur kita yang sudah bisa mengcombine bahan-bahan dari angkasa, dari langit, kemudian dengan bumi dijadikan satu. Yang dimana pada saat itu, pada era itu negara-negara lain ataupun kerajaan-kerajaan lain belum bisa. Ternyata kita sudah bisa memanfaatkan, bahkan teknologi kita lebih canggih daripada mereka.
Itu Tosan Aji itu merupakan teknologi. Karena perpaduan antara skill tempa besi, perpaduan skill ukir, kemudian perpaduan antara skill batin, di mana si empu itu multi talent, bisa mengisi energi pada bilah pusaka, bisa memberikan doa-doa yang sekiranya bisa bermanfaat. Kok bisa bermanfaat bagaimana? Sama halnya Anda itu ketika datang ke seorang kiai, ustadz, ataupun bahasanya pendeta, ataupun para biksu atau ulama-ulama, ataupun para itulah ya, sesepuh-sesepuh, untuk diminta didoakan, baik itu dalam bentuk makanan ataupun minuman. Kemudian Anda minum. Yang Anda rasakan, Anda mempunyai satu sugesti bahwasanya minuman ataupun makanan yang didoakan oleh entah itu ulama, ustadz, kiai, pendeta, biksu dan lain sebagainya ataupun sesepuh, itu dapat berpengaruh kepada pribadi Anda, badan Anda, sampai kepada kehidupan Anda. Seperti itu. Cuman perbedaannya adalah ketika Anda memakan minuman, makan makanan, itu kan habis. Nah, kalau leluhur kita itu doa-doanya disematkan pada bilah pusaka. Selama pusaka itu masih, doa itu masih. Kan seperti itu. Ketika doa sudah dipanjatkan, ya sudah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, saya ingatkan, doa yang dipanjatkan adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada yang lain-lainnya. Karena leluhur kita sudah memanut agama. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membongkar satu bilah dapur yang cukup istimewa. Kita ambil bilah pusakanya. Ya, ini kalau kita lihat sahabat pusaka Jawa dari warongkonya Gayaman Surakarta Wondo Kakok Banci. Kemudian untuk mendaknya mendak kendit silang mirah. Untuk handle-nya handle canteng, untuk pendoknya ini pendok bunton. Ya. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya kenceng ya, coba saya ulangi ya. Dengar nggak ya? Sering gitu. Tuh, dengung kan? Gitu kan? Gur gitu kan. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita jelaskan ricikan bilahnya. Bilahnya lurus, kemudian pipih, tidak memakai odo-odo, memakai gandik polos, memakai pejetan, dan tidak ada ricikan yang lainnya. Ini adalah dapur keris brojol. Dapur keris brojol tergolong dari dapur yang sangat penting ketika Anda mengkoleksi satu pusaka atau Tosan Aji. Yaitu menurut saya, yaitu yang pertama adalah dapur tilam upi, tilam sari, brojol, jalak sangu tumpeng, satu lagi jangkung. Tambahan dari saya, jangkung. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur keris brojol tergolong dapur keris yang cukup lama. Karena di artefak-artefak ataupun di candi-candi, itu yang diukir itu rata-rata dapurnya dapur keris brojol. Pada zaman era Kabutan, dan keris brojol pun terkenal banyak. Ada keris brojol yang buatan empu perempuannya itu empu sombro, dengan ciri-ciri dia tidak begitu panjang, biasanya cuma segini, antara sejengkal, ya. Terus memakai pejetan pula, ya. Nah itu biasanya untuk lebih kepada sisi tuah, karena keris picitan kalau orang Malaysia bilang. Jelas kalau keris picitan, keris tayuhan, keris pegangan. Nah, sedangkan untuk dapur keris-keris brojol yang seperti ini adalah dapur keris brojol yang normal, yang dengan ukuran 30 sampai dengan 38 atau 39. Nah, ya sahabat pusaka Jawa, ini mumpung bicara tentang panjang bilah, saya ukur panjang bilahnya. Soalnya sering saya lupa ini. Kita ukur panjang bilahnya dulu. Panjang bilah dapur keris ini adalah 38 cm, cukup panjang. Ya. Walaupun masih diikutkan sama dengan keris normal. Kemudian untuk panjang bilah di sisi tengahnya adalah 2,5, ya hampir 2,5 cm, artinya lebar lah. Kemudian untuk panjang gonjonya ini 8,5 cm, sahabat, panjang gagah. Bilahnya lebar, tebel, dan gagah. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah ngudup gambir. Sahabat pusaka Jawa, saya kedepankan, saya dekatkan ke kamera. Pucukan bilah ada banyak. Kok kena kamera? Pucukan bilah ada ngudup gambir, ambu tutumo, anggabah kopong, nugi pinetet, mumiang, satunya lagi nyujen. Nah, sahabat pusaka Jawa, ini adalah pucukan bilah ngudup gambir. Kemudian
kita lihat pejetan atau belumbangannya. Pejetan atau belumbangannya ini adalah ikutnya apa ini? Bata rubuh, sahabat pusaka Jawa. Ya, karena tidak begitu tinggi. Karena pejetan atau belumbangan ada bata rubuh dan adeg bata. Oke. Sekarang kita babar tentang gonjonya. Jenis gonjonya ini ikutnya adalah gonjo sebitrontal dengan di depan terus ke bawah semakin turun seperti daun ron yang dicapik-capik. Sebit rontal artinya daun tal, ya tal itu nama pohon. Sebit itu dicapik-capik. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang pamornya. Pamornya ini ada 2 dan sangat istimewa pamornya. Pamornya ini adalah pamor yang saling mensupport dan saling menguatkan dan sangat dicari oleh semua orang, tidak cuma pengusaha saja ataupun pedagang emas saja ataupun siapa, semua orang pasti mencari pamor ini. Kita babar satu persatu pamornya. Di sini ada 2 pamor. Pamor adalah lambang doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris dengan lambang seperti ini. Umpamanya ketika si pemesan awal, saya pengen jadi orang kaya, punya bakat kaya, punya harta yang banyak. Akhirnya si empu oke, tak bikinkan pamor ini. Dan doa-doanya pun di-fullkan untuk kerezekian. Dilambangkan dengan pamor itu. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi pamor adalah simbol, lambang doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal. Kenapa sang pemesan? Ya karena hanya mengorder yang awal itu. Saya pesan keris karena dulu sahabat pusaka Jawa yang kalau kelasnya raja, empunya yang datang ke rajanya. Raja mau bikin bikin keris ataupun apalah ya, rajanya yang datang karena strata sosialnya lebih tinggian raja. Nah kalau rakyat biasa ya datang ke empunya, kan seperti itu. Intinya seperti itulah ya. Artinya dalam bila tosan aji itu ada doa dan harapan. Makanya di UNESCO ini tosan aji keris ya itu sebagai warisan budaya leluhur non bendawi. Ya karena di situ ada doa-doa khusus yang tidak ada pada tosan aji yang lainnya ataupun bersenjata-senjata tajam dari negara yang lainnya, tidak melibatkan dengan doa-doa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, doa dan tirakat tentunya ya, olah batin. Sekarang kita lihat ada pamor apa saja ya. Anda cermati secara seksama, pamornya cukup penuh dari pangkal sampai ke ujung bilah, full pamornya ya kan. Ini full kan? Oke, full. Ini dari jauh. Sekarang saya dekatkan ke kamera. Set. Di kamera di sini terdapat lingkaran yang begitu besar ya, dan dalam lingkaran itu terdapat lingkaran yang lain, ada bisa sampai 3, 4, 5 lingkaran, dan lingkaran itu penuh. Dan lingkaran ini berbentuk 5, balak 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke atas. Nah ini Anda lihat keindahannya sampai ke ujung, pamornya utuh. Kalaupun di samping-samping sini ada sedikit korosi ya, ini di sini kan agak rekek-rekek ya, tapi wajar karena sudah sepuh. Tapi ini masih utuh ikutnya. Karena rekek-rekek bisa saja karena sering keluar masuk warongko, jadi mungkin benturan dengan kayu yang ada dalam warongko ini kan. Tapi ini sahabat pusaka Jawa, Anda lihat secara seksama, tuh pamornya tuh penuh, full. Ini adalah pamor udan mas ya. Kadang ada orang yang memang sepintas kilas udan mas itu mirip dengan Mrutu Sewu atau Sisik Sewu, tapi yang membedakan adalah bulatan-bulatan pada udan mas lebih besar dan lingkarannya pun penuh ya. Ini kan lingkarannya penuh, bulatannya lebih besar dan lingkarannya penuh. Kemudian di dalam lingkaran itu ada lingkaran-lingkaran yang lain, minimal 3 lingkaran, bahkan bisa 4 atau 5 lingkaran.
Itu. Nah, untuk yang membedakan udan mas yang original dan yang tidak, yang seperti ini. Kalau udan mas yang original, itu lingkarannya jelas. 1 full ya, 2 full, 3 full, 4 full. Beda dengan udan mas yang grip-gripan, yang paham grip-gripan. Jadi dia dari bahan itu wasfutah ataupun pedaringan kebak, kemudian di grip bulat, cetrok gitu. Jadi tidak ada bulatan-bulatan fullnya. Makanya saya terangkan di sini biar untuk sahabat pusaka Jawa yang baru main dengan Tosan Aji bisa membedakan antara udan mas yang sepuh, yang ori, dan yang tidak. Ya, mudah-mudahan saya tidak lupa. Kadang saya lupa kalau dalam ngobrol seperti ini. Ya, jadi untuk membedakan antara Mrutu Sewu ataupun Sisik Sewu itu. Kalau Sisik Sewu bulatannya banyak, tapi tidak rata, tidak full. Bulat aja kadang tidak full. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor udan mas, ya, pada tahun 1930 yang dinamakan pamor, atau pada tahun 1930 berarti sebelum Indonesia merdeka, para pecinta keris golongan tua itu yang namanya udan mas itu harus pamor tiban. Ya, harus pamor tiban. Seperti apa? Ya, seperti pamor tetesing warih. Itu dulu dinamakan pamor udan mas. Kemudian ada pamor sisik atau Mrutu Sewu, itu juga sama. Nah, seperti itu. Jadi kalau pendapat, jadi memang kan pecinta keris dari sudah ribuan tahun kan orang pada cinta dengan keris. Seperti itu. Nah, tapi pada era 1930-an golongan-golongan tua itu yang namanya pamor udan mas itu harus tiban. Tapi kan di sini ada pamor udan mas rekan. Ada pamor, artinya pamor rekan apa? Yang seperti yang saya pegang ini. Yaitu yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Itu namanya pamor rekan. Dan pamor udan mas yang saya pegang ini juga tergolong pamor melumah. Kenapa pamor melumah? Karena dia berbentuk bulatan-bulatan, tidak miring. Lawan dari pamor miring. Jadi pamor udan mas yang saya pegang ini tergolong pamor melumah dan juga pamor rekan. Istimewa kan? Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian sebagian pecinta keris beranggapan ya pamor udan mas itu mempunyai tuah atau angsar agar kita didekati oleh rezeki. Kalau kita bahasanya didekati oleh rezeki, kita lagi nongkrong, lagi udut, bahasanya lah ya, lagi siarah pun dapat WA centeng. Mas, kerisnya yang ini berapa? Sekian jadi. Mas, ini berapa jadi? Itu didekati oleh rezeki. Padahal lagi siarah, tidak lagi jualan bahasanya. Intinya begini, rezeki yang mencari Anda, kan ada banyak orang yang keluar rumah mencari rezeki tapi nggak tahu dapat rezeki atau enggak. Kadang capeknya doang. Nah, di sini doa dan harapan dari sang empu dengan adanya pamor udan mas ini adalah didekati oleh rezeki. Orang Jawa bilang kuat kebadan atau bakat kaya. Jadi orang itu jadi bakat kaya. Dimanapun dia berada, rezeki selalu datang. Mau jualan apa saja dia laku. Jualan biting, terasi, uyah, payu, dan payunya bukan sekedar payu, bisa berlimpah. Karena di sini artinya kuat kebadan. Ya, ada banyak orang yang rezekinya banyak tapi tidak kuat. Artinya leluhur kita sudah banyak berdoa, sudah banyak memikirkan. Ada orang yang ketika dikasih rezeki banyak ternyata buat yang tidak rezekinya. Bukan hal yang bermanfaat tapi malah bikin mudarat pada dirinya sendiri. Artinya berarti itu tidak kuat kebadan. Orang kuat. Tapi di sini adalah agar orang itu bakat kaya dan kuat. Artinya berarti ketika mendapatkan rezeki yang berlimpah, dia tidak macam-macam, dimanfaatkan untuk hal yang baik. Dan untuk keris-keris udan mas seperti ini banyak dicari orang para etnis Tionghoa yang penjual emas. Ya, para pengusaha banyak yang nyari seperti ini. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris udan mas tergolong masih jadi keris bestseller atau di pamor pada Bila Tosan Aji menjadi rebutan. Banyak orang cari, makanya banyak orang menyimpan keris-keris seperti ini. Ya, banyak yang menyimpan keris udan mas. Dulu saya punya tombak udan mas, bagus banget. Dibayarin sama orang sini. Nantilah kalau sempat waktunya tak kirim lagi. Saya dulu punya saya itu.
bagus sekali tombaknya, jarang tombak udan mas. Dan ini kerisnya, ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, sekarang kita babar tentang pamor yang ada pada gonjo. Saya dekatkan kamera. Pamor yang ada pada gonjo ini berbentuk bulatan-bulatan seperti mata kayu, dan jumlahnya itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah pamor sumber. Dan pamor sumber ciri-cirinya adalah terdapat pada gonjo berbentuk seperti mata kayu, bulatan pus kayak under-under. Nek wong Tegal ngomong kayak under-under. Ya, seperti ini, dan minimal harus 6, dan ini jumlahnya ada 10. Berarti lebih dari cukup. Ya, sebagian pecinta keris beranggapan pamor sumber itu mempunyai tuah sama dengan udan mas, yaitu agar mempermudah mencari rezeki dan tidak pernah habis rezekinya, seperti sumber mata air tuk. Ngeri kan? Pamor sumber juga tergolong pamor melumah, artinya siapa saja bisa memilikinya. Pamor udan mas pun sama, pamor melumah, tidak pemilih, siapa saja bisa memilikinya. Nah, di sini antara pamor sumber dan pamor udan mas saling sinergi, saling sinkron, yaitu saling menguatkan. Antara pamor udan mas adalah kuat bandan atau bakat kaya, didekati oleh rezeki. Pamor sumber, ya pamor sumber adalah supaya mudah mencari rezeki dan rezekinya tidak pernah habis. Mantap, paham ya penjelasan saya di sini? Jadi sang empu sudah berpikir sampai ke situ. Ketika dia didekati oleh rezeki dan dia didoakan agar kuat bandan, bakat kaya. Wong kalau bakat kaya, usaha apa baik lancar. Serius, ketahuan dari kecil pun ketahuan. Ngomong apa beda di duit. Bakat kaya balung gede lah ya, newong balungan gede dasarnya ya bukan ya. Nah, kalau orang yang belum bakat kaya, kita ngalap barokah lewat doa-doa dari sang empu yang ada pada bila pusaka. Kan seperti itu. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian ya, di sini kita bahas tentang tidak pernah habis. Artinya walaupun rezeki kita habis ketika kita meninggal, tapi kan ada orang yang masih umur berapa, katakan baru umur 40 sudah rezekinya sampai ke dia meninggal sampai tua, kayaknya seret dulu sebelum 40 itu jor-joran kayak gitu kan. Nah, dengan doa dan harapan dari sang empu yang ada pada bila pusaka itu, kita sampai tua pun rezeki tidak pernah habis. Artinya luber terus, seperti mata air yang keluar. Ya, jadi anak putune pun senang, wis tua pun tetap mencingi, ya kan? Kita tidak mengharapkan duit dari cucu ataupun dari anak kita. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang makna filosofi dari keris lurus. Makna filosofi dari keris lurus adalah agar kita diberikan kekuatan dan keteguhan hati, agar kita tidak melenceng. Artinya ketika kita mempunyai keris lurus, kita sandarannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya hati yang teguh ketika kita mendapatkan cobaan, baik ekonomi, penyakit, rumah tangga, dan kita tetap bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kekuatan iman, ben tidak melenceng. Di sini juga doanya ada doa dari banyak kerezekian ini, ya full kerezekian, ya dia tidak melenceng lah, mintanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita babar tentang dapur keris brojol. Brojol mempunyai makna filosofi adalah brojoli atau mempermudah segala sesuatu yang keluar. Karena kita hidup di dunia ini, duduk pun punya masalah, baringan pun punya masalah, tidur pun punya masalah. Karena di dunia ini tempatnya masalah. Kalau Anda tidak ingin mempunyai masalah, tidak ada. Dunia tempatnya masalah. Nah, dengan makna filosofi brojol, agar kita ketika menghadapi setiap permasalahan, kita dapat melaluinya dengan mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, paham ya sahabat Pusaka Jawa? Enak kali tuh. Ini cukup, bilanya cukup istimewa. Ya, bilanya gagah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ada yang bilang keris brojol mempunyai makna fitrah, lahir kembali, suci. Ya, tapi kalau kita lihat secara makna harfiahnya, brojol yang brojoli, sesuatu yang keluar. Dan dulu bahkan sampai dipakai untuk persalinan. Dulu ada namanya dukun bayi atau
kalau wong Sunda ngomong apa ya, Pak Jaji apa ya, apalah itu yang untuk orang melahirkan, lupa saya namanya. Kalau di sini ya bidan lah ya, kalau yang sekarang. Nah, itu untuk membantu persalinan. Padahal tidak cuma untuk persalinan, ternyata buat persalinan pun lancar. Yang bayinya sungsang jadi nggak sungsang lahir ke itu. Metodenya macam-macam, ya macam-macam. Entah itu ini ditaruh gelasnya, ditaruh di atasnya gini terus diminumkan, atau nanti apa, banyak macamnya. Ya, dengan keris brojol itu dibawa agar diberikan kemudahan, banyak. Ya, nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dengan makna filosofi keris brojol, kita dalam menghadapi satu permasalahan ketika kita menjajakan satu kehidupan di tempat manapun yang baru, kita pasti ada masalah. Tempat lama pun ada masalah, kita dapat melaluinya dengan mudah, diloloskan terus, nah kayak belut. Ya. Sekarang kita bahas tentang besinya, sahabat pusaka. Kalau kita lihat dari warna besinya yang hitam kehijauan, ya, serta keperakan, nek wong Jawa ngomong nyamber lilen, ya, kemudian juga urat-uratnya seperti batu asih. Terus kalau dijentrik ini ya, di sini bunyi nggak? Soalnya ada hindernya. Tuh, kalau dijentrik gur, tuh. Ini adalah besi pulosani. Besi pulosani mempunyai tuah atau angsar, yaitu sebagai pecinta keris beranggapan mempunyai tuah yang tulus. Kemudian juga untuk membawa rezeki dan derajat, bagus untuk dibuat pusaka, bahan pusaka. Coba, dari bahan besinya saja sudah untuk membawa rezeki dan derajat. Ini keris cukup istimewa. Dari bahan besi, pamornya double juga bagus, nama dapurnya juga bagus, lambang lurusnya juga bagus. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, sahabat pusaka Jawa, makna filosofi dari dapur keris brojol pamor, dwi pamor ini udan mas dan sumber, agar kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini diberikan kemudahan. Semuanya dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita jadikan orang yang kuat badan atau bakat kaya. Apapun yang kita kerjakan, semua menghasilkan menjadi uang dan berlimpah. Dan uang itu tidak pernah habis, karena di sini lambang dari doa dari Sang Empu adalah sumber, keluar terus, tidak pernah putus. Doa dari Sang Empu dengan makna filosofis pamor sumber adalah supaya kita mudah mencari rezeki. Udan mas didekati oleh rezeki, sama, sudah mudah didekati, tidak pernah habis, kuat badan, dan menjadi orang yang kuat secara iman dan hatinya pun kuat, tidak melenceng dari norma agama maupun norma negara. Ya, itu baru jos ini. Ini pusaka jos, ini pusaka lebih full, pusaka kekayaan. Bahasanya nek wong nek nyupang lah ya. Tapi kan nyupang nih di sini kita adalah nyuwun maring pangeran, tidak ke bangsa demit atau jin atau setan, seperti itu ya. Nah ini, jadi Sang Empu itu, kamu pengen kaya, oke, tak bikinkan pusaka dengan pamor udan mas, dengan pamor sumber, dengan dapur brojol. Ya tentunya sudah di situ biar kamu ketika menghadapi permasalahan dipermudah dengan nama filosofi brojol. Lurus diberikan keteguhan hati, kekuatan iman. Dengan pamor udan mas didekati oleh rezeki, jadi bakat kaya, kalau jadi orang kaya. Kemudian dengan pamor sumber, rezeki tidak pernah putus, juga mudah mencari rezeki. Udah seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat pusaka Jawa ya. Pasikutannya sedang tadi ya, panjang 38 tidak. Kalau yang panjang dari 40 kan baru namanya corok. Pasikutannya sedang. Kemudian panjang bilahnya juga sedang. Bilahnya juga lebar dan tebal. Ini lebar, sahabat. Ini kan tadi diukur 2 cm lebih ya. Lebar dan tebal ya. Kemudian besinya hitam, kadar bajanya itu banyak, berkesan kering. Ya, kemudian gandiknya pendek. Ini gandik pendek. Kemudian sirah cicak pada gonjo membulat dan besar. Anda lihat sirah cicak di sini membulat dan besar, tetapi pendek. Ini adalah tangguhnya tangguh Tuban. Kita ketahui untuk keris-keris pamor yang bagus, keris-keris udan mas yang pamor yang keris pamor udan mas yang paling bagus itu adalah tangguh Pajajaran dan tangguh Tuban yang banyak dicari, termasuk ini. Ini adalah pamor udan mas tangguh Tuban ya. Kita ketahui sahabat pusaka Jawa, Tuban itu mempunyai empu yang masyhur ada 8. Jelasnya Tuban mempunyai ribuan, ya kan?
yang di desa-desa, yang di dalam kerajaan, kan seperti itu. Nah, ada Empu Paneti atau Panekti, kemudian ada Empu Modin atau Bekel Jati, ada Empu Suratman, ya, kemudian ada Empu Galahita atau Empu Salahita, ada Empu Supadria, ada Empu Sombro pindahan dari Pajajaran, ada Empu Anjani juga pindahan dari Pajajaran, ada Empu Nisumbaga, ada Empu Jirak, ada 9 yang masyhur. Nah, empu-empu itu membuat cara bahasa sekarang ya, itu menciptakan teknologi yang canggih. Dulu kan itu Tosan Aji teknologi, sahabat Pusaka Jawa ya. Dulu Tosan Aji ini teknologi. Ya. Jadi Tuban itu dari zaman Mojopahit sudah ada, sahabat Pusaka Jawa. Jadi jangan sampai sahabat Pusaka Jawa Tuban dipikir bukan kerajaan yang lama itu Tuban. Sampai Mataram ada pun Tuban masih ada. Nah, padahal kan waktu Mojopahit, Mataram ada, Mojopahit sudah hilang. Tapi Tuban sampai eksis, sampai pada era Mataram pun Tuban masih ada. Makanya ada juga Tuban Mataram dan Tuban Mojopahit. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa, saya kira cukup itu saja. Yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.